Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ngobrol ringan lagi. Kali ini gue ingin membahas tentang lini depan Manchester United. Lini yang masih belum optimal. Paling tidak di 2 pertandingan awal, ketika gue bikin video ini belum melawan Nottingham Forest ya. Lini depan Manchester United sebenarnya dari musim lalu sini ya. Manchester United ini kan ada masalah di lini depan. Terutama setelah kepergian Cristiano Ronaldo yang sebelumnya memang kalau gue lihat rencana dari Erik ten Hag tetap memplot sang pemain ini sebagai pemain andalan di lini tengah, tapi karena gejolak dan lain-lain maka ada perubahan di sana. Musim lalu di musim dingin Manchester United menempuh langkah instan, langkah yang sebenarnya juga sangat terbatas dengan mendatangkan pemain pinjaman Wout Weghorst, tapi sang pemain tidak bisa memenuhi ekspektasi. Dari penampilan banyak bergerak, memberikan situasi yang berbeda, karakter yang berbeda juga di atas lapangan, di mana Erik ten Hag nampak ingin para pemainnya, terutama pemain lini depan juga ini kan melakukan pressing secara aktif, banyak melakukan pergerakan. Wout Weghorst bisa menghadirkan itu, tapi tidak gol. Gol-golnya tidak banyak, dan sebenarnya ini adalah tugas utama dari pemain depan, dari penyerang. Nah, ketika musim berganti, di musim panas ini, atau bahkan dari musim lalu sebenarnya sebelum selesai, Victor Osimhen, Harry Kane, banyak disebut-sebut akan diincar oleh Manchester United sebagai solusi utama di lini depan. Namun, ternyata bukan 2 pemain itu. Erik ten Hag memilih Rasmus Højlund. Victor Osimhen harganya nggak masuk akal, Harry Kane situasinya juga nggak masuk akal ya kan. Lalu Rasmus Højlund yang didatangkan dengan harga atau investasi yang menurut gue juga cukup tinggi. Sampai dengan video ini gue bikin, Rasmus Højlund belum memulai debutnya di Manchester United. Di 2 pertandingan awal, gue lihat lini depan Manchester United ketika menghadapi Wolves dan juga menghadapi Tottenham Hotspur memang terlihat bermasalah. Gol baru tercipta 1, itu pun diciptakan oleh Ravel Varane. Lini depan masih belum bisa bekerja seperti yang diharapkan. Dari sisi ketajaman, dari sisi finishing, menurut gue masih belum maksimal. Nah, saat ini komposisi di lini depan ada Rasmus Højlund yang masih absen. Marcus Rashford sering diberikan kesempatan tapi tidak maksimal. Anthony Martial baru kembali pulih dari cederanya, memainkan beberapa menit ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Tapi secara ringan amatiran gue belum tahu nih apakah dia bisa langsung kembali ke peak performanya ataupun masih butuh waktu lagi. Karena kemarin cederanya cukup panjang, lumayan ya kan. Pemain muda yang sering diperkirakan akan menjadi solusi, yaitu adalah Mason Greenwood. Tapi situasinya sekarang sudah jelas, Mason Greenwood tidak berada lagi di Manchester United. Berpisah ya, kedua kubu ini. Walaupun secara ringan amatiran gue sering tekankan, gue sering sampaikan, gue gak percaya Mason Greenwood ini akan diberikan kesempatan di Manchester United langsung di tim utama, apalagi dalam waktu singkat. Melihat absennya dia sangat lama banget. Butuh persiapan, butuh kesiapan, butuh latihan ya untuk mengembalikan performa di atas lapangan, dan dia akan butuh waktu. Kalau seandainya dia dipilih untuk kembali lagi ke Manchester United, sehingga tidak mungkin paling tidak 6 bulan minimal ya. Dan akhirnya diputuskan Manchester United dan Mason Greenwood tidak bekerja sama lagi. Sehingga pos di lini depan ini praktis tipis. Ada nama seperti Jadon Sancho yang dicoba di preseason sebagai false nine, belum maksimal. Dan Erik ten Hag nampak masih mempercayai Marcus Rashford, walaupun gue selalu berpendapat Marcus Rashford lebih bagus di kiri daripada di depan. Nah, yang ingin gue ngobrol ringankan adalah dengan situasi saat ini, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Martial, Mason Greenwood, Rasmus Højlund, situasi dari masing-masing pemain tadi, butuh nggak nih Manchester United di akhir jendela transfer ini untuk mendatangkan striker lagi? Ada beberapa informasi, ada beberapa kabar yang menurut gue kabar simpang siur ya, bismillah, yang menyebutkan kalau Erik ten Hag ini meminta supaya mendatangkan pemain depan lagi. Apakah ini mungkin? Menurut gue mungkin. Tapi sepertinya bukan pemain premium. Artinya bukan pemain yang harganya tinggi ya kan. Manchester United sudah berinvestasi di Rasmus Højlund, dan bahkan Rasmus Højlund belum membuktikan ya kan di atas lapangan. Apakah kalau tidak pemain premium maka pemain murah? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apakah pemain pinjaman? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak.
Ini kemungkinannya seperti itu. Apakah membutuhkan? Sebenarnya pemain depan lagi. Menurut gue sih sampai dengan sejauh ini belum. Menurut gue secara dengan amatiran belum. Ada nama-nama yang dikaitkan di Manchester United. Kalau dari media gue baca Ivan Toney yang ingin diperebutkan bersama dengan beberapa klub lainnya untuk didatangkan di bulan Januari. Tapi tidak di musim panas ini. Artinya apa? Nampaknya memang rencana dari Erik ten Hag, skuadnya ini akan ditutup untuk posisi lini depan di musim panas ini. Tidak ada pemain lain yang ada datang. Balik lagi pertanyaannya, sebenarnya butuh nggak sih? Kalau gue menilai sih, ya dari awal artinya kita nih butuh pemain yang jadi gitu loh. Karena itulah gue melihat Harry Kane ya kan sebagai solusi utama sebenarnya, tapi ya situasinya sulit. Dan kita mendatangkan Rasmus Højlund ada harapan karena potensi dari sang pemain sendiri pun juga dianggap besar ya kan. Tapi apakah ada kepastian? Nah ini dia nih, kepastian ini kan juga bergantung banyak dari, atau paling tidak yang bisa dilihat adalah bagaimana performa dia sebelumnya, kemampuan teknisnya seperti apa, kesempatan yang diperoleh seperti apa di klub sebelumnya, ya kan? Yang sampai dengan sejauh ini gue sih masih belum 100% teryakinkan oleh Rasmus Højlund. Artinya apa? Artinya gue harus atur-atur harapan ini terhadap sang pemain, terutama untuk lini depan. Ditambah lagi faktor dia masih 20 tahun. Jadi beban ya ini nampaknya memang tidak bisa langsung diberikan secara atau di drop secara masif nih, secara besar banget ke Rasmus Højlund. Nah balik lagi, butuh tidak pemain lini depan? Kalau menurut gua ya sudah, kita coba dulu saja dengan apa yang ada ya. Artinya coba dulu saja begini, Erik ten Hag tentunya ketika memvonis bahwasannya oke, kita gagal Harry Kane yang dikabarkan sangat difavoritkan oleh Erik ten Hag sebenarnya ya, kita ke Rasmus Højlund ya. Dari situ gue melihat ya dia sudah punya konsep, dia sudah punya analisa ya, yang tinggal diimplementasikan saja di atas lapangan. Dan kita lihat nih selama paling nggak 6 bulan ke depan ya, atau ya berapa bulan sih, paling nggak sampai transfer musim dingin. Apakah mungkin nanti di musim dingin akan ada pergerakan lagi di bursa transfer, mungkin meminjam pemain atau katakanlah mendatangkan pemain baru seperti kayak mungkin Ivan Toney, walaupun gue sebenarnya harapkan jangan Ivan Toney ya, karena efek di luar lapangannya sangat negatif menurut gue. Dan gue tidak ingin itu diasosiasikan ke Manchester United. Tapi balik lagi, apakah mungkin? Ya bisa jadi sih menurut gue, melihat dari performa lini depan yang sebenarnya dari musim lalu, sekali lagi gue ulangi, dari musim lalu ini sudah diidentifikasi sebagai permasalahan utama di Manchester United. Sistem permainan saat ini, Erik ten Hag ini kan nampak juga ingin menutupi itu kelemahan di lini depan dengan lebih banyak menempatkan pemain di depan dengan formasi yang saat ini ada 4-1-2-3. Dua pemain yang ada di depan gelandang bertahan ini kan berubah dari musim lalu, sehingga memang diharapkan ada lebih banyak pemain di daerah pertahanan lawan ya, sepertiga akhir terutama, sehingga ya Manchester United bisa lebih mudah mencari solusi untuk menjebol gawang lawan. Tapi sampai dengan saat ini kan masih belum bisa terjadi, itu dia. Di sisi lain gue juga melihat ketersediaan pemain sih di market ya. Kalau kita ingin mendatangkan pemain baru di musim panas ini ya kan, tidak banyak yang tersedia dan harganya pun pastinya juga mahal-mahal. Dan terutama kalau kita mencari pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris, gue melihat daftar top skor dari musim lalu ya. Ada Erling Haaland, Harry Kane sudah cabut, ada Ivan Toney yang tampil luar biasa bersama dengan Brentford tapi ya masih absen saat ini. Apakah Ivan Toney? Kalau menurut gue Ivan Toney secara secara kemampuan dia oke, secara kualitas dia oke. Kalau Manchester United sekali lagi bisa menutupi nih kekurangan non teknis sikap negatif dia di Brentford ya. Ada hal-hal yang Sobat United bisa googling lah, tidak perlu gue sebutkan di sana. Mungkin ya kita lihat lah, karena kalau dilihat sekali lagi seperti kayak gue bermain atau mungkin ya permainan FIFA atau Championship Manager yang hanya melihat kualitas teknis saja ya, karena ya, hanya permainan saja ya. Ivan Toney ngelihat dari statistiknya bagus, tapi kan kenyataannya kalau di real life atau kehidupan sebenarnya, apalagi situasi di klub ini kan ada banyak unsur juga komersial, unsur reputasi klub dan lain-lain. Tapi dari sisi kemampuan sih dia punya pengalaman dan dia juga membuktikan gitu ya, Ivan Toney. Lalu ada Mohamed Salah, ada Callum Wilson luar biasa bersama dengan Newcastle, Marcus Rashford, Martinelli, Oli Watkins sebenarnya. Cuman kalau Oli Watkins, gue melihat ya pemain ini jadi andalan sekarang di Aston Villa. Kalau Aston Villa melepas, harganya pasti akan
tinggi ya. Walaupun gue suka sih tipe permainan Oli Watkins ini, dia cepat juga, dia tajam, dia eksplosif di depan. Ada Odegaard, Mitrovic sudah cabut, ada Xhaka, Harvey Barnes, Rodrigo, Almiron, and Firmino. Ini dari beberapa daftar ya dari musim lalu. Sehingga kalau melihat dari daftar pencetak gol terbanyak dari Liga Inggris musim lalu, memang pilihan ini tidak banyak juga gitu loh untuk alternatif di lini depan. Pilihan lainnya apa? Yang mendatangkan pemain di luar Liga Inggris, di mana ya sama seperti Wout Weghorst menurut gue ada resiko yang besar juga. Apakah dia langsung bisa nyetel dengan permainan di Premier League di Manchester United yang sangat berbeda menurut gue ya situasinya dengan negara lain, dengan kompetisi lain. Ini menurut gue juga menjadi satu tantangan kalau seandainya memang Manchester United ingin mendatangkan penyerang baru, apakah itu di musim panas ini ataupun juga di musim dingin nanti. Ini tidak suatu hal yang tidak mudah gitu ya. Nama-nama lain di situ gue melihat Jamie Vardy, walaupun sulit Jamie Vardy, Leicester nampaknya, dan dia nampaknya juga ingin selesai di Leicester ya kan. Gue melihat Patrick Bamford, pemain ini tipikal yang ya pemain Liga Inggris banget gitu loh ya, tapi dia sempat ada cedera juga kan beberapa kali. Lalu juga bagaimana Dominic Calvert-Lewin, gue juga lihat dari Everton, walaupun nampaknya Everton juga kalau melepas sang pemain ini tidak mungkin dengan harga yang biasa-biasa saja. Jadi ya investasi besar sudah dikeluarkan oleh Manchester United dengan pertimbangan ya, dengan analisa ke seorang Rasmus Højlund, dan menurut gue paling tidak ya sampai dengan musim dingin nanti tidak akan ada perubahan sih di lini depan, karena ya itu tadi berharap sang pemain bisa berkembang lagi. Bahkan peluang di musim dingin nanti menurut gue secara dengan amatiran juga sangat kecil banget Manchester United akan mendatangkan pemain baru, khususnya di lini depan. Kalau situasinya seperti ini, kalau seandainya ada kejadian yang luar biasa, contoh nih cedera dalam jangka waktu yang panjang dan lain-lain, nah itu baru mungkin. Tapi kalau tidak, pasti manajemen juga akan meminta atau bahkan menuntut Erik ten Hag dengan rekomendasi, dengan analisanya untuk ya membuktikan nih sang pemain yang memang direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag, Rasmus Højlund ya, untuk bisa memberikan kontribusi di lini depan. Tapi menurut gua tidak bisa hanya melihat, menurut gua sekali lagi ya, ini hanya ke Rasmus Højlund saja, tapi ini juga permainan secara kolektif kan, artinya mungkin gol bisa kembali diandalkan dari seorang Marcus Rashford atau pemain lain dari sistem permainan, itu juga bisa terjadi sih. Kurang lebih demikian ngobrol dengan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah menurut gue belum butuh pemain depan ya, baik itu untuk musim panas maupun musim dingin nanti. Kita lihat saja apa yang sudah ada ya. Ini sekarang Erik ten Hag yang harus bekerja, bukan lagi menjual ataupun mendatangkan pemain baru ya utamanya. Tapi bagaimana nih menurut Sobat Football United? Butuh tidak Manchester United mendatangkan penyerang baru? Kalau iya, siapa? Kenapa alasannya? Kalau tidak juga, kenapa alasannya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.